Oke kawan-kawan ya, berjumpa lagi kawan-kawan ya bersama kita Pak Tani BS kawan-kawan, memberikan tips kawan-kawan dunia pertanian organik dan pastinya ramah lingkungan kawan-kawan ya. Untuk biskuit waktu kawan-kawan, kita memberi tips kawan-kawan, kita akan memberi tips supaya ini dalam media polybag kawan-kawan biasanya mempunyai takaran kawan-kawan. Takaran apa itu? Supaya media kita subur dan pastinya sehat kawan-kawan. Jadi tanaman kita yang kita tanam menjadi sehat dan subur. Contohnya itu kawan-kawan juga ada itu ya, jenis sawi manis kawan-kawan ya. Dalam media polybag tumbuh subur kawan-kawan. Kita akan beri tips kawan-kawan ya, supaya bagaimana racikan atau dosis yang pas kawan-kawan untuk tanaman kita kawan-kawan ya. Bagaimana caranya? Sebelum lanjut kawan-kawan, kita introkan dulu kawan-kawan ya. Oke. Oke kawan-kawan, beginilah kondisi di lapangan kita kawan-kawan. Kita biasanya menurut organik kawan-kawan, kita memberi tips kawan-kawan ya dalam organik. Biasanya faktor mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan dalam media polybag kawan-kawan atau media tanah biasa juga bisa. Kita harus mencukupi unsur-unsur hara kawan-kawan dalam media yang kita gunakan seperti polybag, karung atau apa saja pun kawan-kawan ya. Itu hal yang terpenting. Jadi kebutuhan unsur hara itulah yang akan diserap oleh tanaman menjadi subur. Jadi kita modifikasi atau kita buatlah racikan secara organik pastinya kawan-kawan. Jadi kita menggunakan ini aja kawan-kawan ya. Ini usahakan ini kawan-kawan tanah topsoil kawan-kawan ya. Tanah topsoil atau bagian atas kawan-kawan ya. Usahakan ini pengambilan tanah ini usahakan sekitar 30 cm kawan-kawan ya dari permukaan. Itu merupakan topsoil yang cukup subur kawan-kawan ya. Dan juga ini adalah kompos kita kawan-kawan ya. Kita menggunakan kompos juga buatan sendiri kawan-kawan ya. Lebih jelasnya bagaimana pembuatan kompos sendiri dari tanaman gulma atau tanaman liar kawan-kawan bisa lihat di deskripsi kawan-kawan ya, supaya lebih membersihkan waktu kita. Dan usahakan ini kawan-kawan kompos ini harus yang sudah masak sempurna kawan-kawan ya, yang sudah matang sempurna. Jadi kalau kita ditanya, jadi bagaimana kawan-kawan melihat atau ciri fisik dari kompos yang sudah masak kawan-kawan, ini lidah. Kalau kita lihat dari visual kawan-kawan, tanah ini akan coklat kehitaman ini. Dan juga sisa-sisa bahan organik seperti daun-dedaunan dan juga ranting-ranting akan terdekomposisi sempurna kawan-kawan. Kita bisa lihat, ini dia. Istilah kasar atau istilah umum kawan-kawan, istilahnya sisa gulma tadi sudah busuk istilahnya kawan-kawan, secara awam kawan-kawan, ini dia. Jadi istilahnya kata sudah masa sempurna. Jadi kalau kita cium pakai indera penciuman, baunya akan juga seperti bau tanah. Seperti itu gitu kira kawan. Oke. Dan juga apabila juga ada pH meter kita kawan-kawan, apabila kita juga dicek di labor, ini biasanya akan mendekati netral kawan-kawan, mendekati 7 jadinya netral. Jadi kita campur ini topsoil sama kompos kawan-kawan, jadi ini gabung, ini menjadi pH-nya kita akan mendekati netral jadinya. Nanti kita inginkan begitu kira-kira. Dan juga kita akan juga menambahkan ini kawan-kawan sekam fermentasi kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, saya anjurkan kawan-kawan pemakaian sekam ini usahakan yang sudah difermentasi atau sudah sekam bakar kawan-kawan ya. Kenapa demikian kawan-kawan? Karena apabila kita menggunakan sekam mentah atau sekam dari langsung, kita gunakan aplikasi, dia akan menghasilkan jamur kawan-kawan ya, jamur atau bakteri jahat atau patogen kawan-kawan, sehingga tanaman kita akan kurang subur kawan-kawan. Jadi tanaman kita lama-lama kelamaan akan mati kawan-kawan. Jadi saya sarankan pakailah sekam yang sudah difermentasi kawan-kawan.
kalau kita lihat secara fisik, ini dia. Secara fisik sekamnya sudah warna kecoklatan kawan-kawan. Nah, berarti sekam ini sudah telah difermentasi. Jadi bagaimana Pak Tani BS cara fermentasinya kawan-kawan? Jadi cara fermentasi sekam kawan-kawan, kita hanya menggunakan gula merah atau molase dan juga E4. Nah, jadi kita diamkan dia selama kurang lebih sebulan kawan-kawan. Jadi kita tutup dia, jadi akan difermentasi. Lebih jelasnya kawan-kawan bisa lihat kawan-kawan di deskripsi bagaimana cara fermentasi sekam kawan-kawan. Nanti saya buat kawan-kawan ya lebih jelasnya. Jadi takarannya kita buat biasanya kawan-kawan, kita membuat 1:1:1 kawan-kawan. Apa itu? 1 topsoil, 1 sekam, jadi 1 kompos. Jadi kalau ini disatukan menjadi 1 polybag kawan-kawan. Nah, jadi tanaman kita akan tercukupi unsur haranya kawan-kawan ya. Jadi tujuan ini apa nih Pak Tani BS, tujuan ini sekam ini? Jadi tujuan sekam ini kawan-kawan, nanti tanah ini atau media kita akan menjadi bagus, apa namanya istilah kata, strukturnya kawan-kawan. Strukturnya akan menjadi lunak dan gembur kawan-kawan, sehingga akar-akar nanti yang diserap oleh tanaman nanti akan cepat dia berkembang kawan-kawan. Jadi akar akan leluasa, istilah kata, meraih makanannya kawan-kawan. Jadi tanaman kita akan subur dan juga perakarannya akan banyak pastinya, dan tanaman pasti subur. Itu intinya kawan-kawan, tanah yang gembur jadinya. Dan juga biasanya ini yang saya baca kawan-kawan, ini juga mengandung unsur-unsur mikro biasanya kawan-kawan. Jadi akan terlepas seiring namanya fermentasi tadi kawan-kawan ya. Jadi akan menambah unsur hara jadinya kawan-kawan ya. Jadi langsung saja ya. Jadi kita campurkan secara klasik saja kawan-kawan ya, pakai tangan saja biar lebih klasik, lebih mantap dia kawan-kawan. Nah, ya. Oke kawan-kawan, tadi sudah kita skip dari kawan-kawan ya, untuk mempercepat atau mengefisienkan waktu kita kawan-kawan. Jadi nanti hasilnya seperti ini kawan-kawan, lihat sendiri. Jadi secara kompos dan topsoil dan sama sekam akan tercampur sempurna begini kawan-kawan. Jadi agak sekamnya agak nampak deh kawan-kawan, jadi sudah tercampur sempurna dia ini. Itu sudah kita buat tadi penjelasannya bagaimana alasannya kita menggunakan sekam fermentasi, kompos dan juga topsoil kawan-kawan ya. Dan semoga kawan-kawan juga mengerti atau paham. Nah, kawan-kawan ya, langsung saja kita isi. Begini kawan-kawan isinya. Jadi ini oke, beginilah kawan-kawan kondisi kita atau bagaimana cara kita kawan-kawan mengisi dalam media polybag atau media apapun kawan-kawan supaya tumbuh subur kawan-kawan. Intinya dalam pertanian organik kawan-kawan adalah medianya kawan-kawan ya. Perlu saya jelaskan lagi adalah medianya kawan-kawan. Apabila media kita sudah subur dan juga unsur-unsur haranya sudah tercukupi kawan-kawan, seiring dengan pemberian atau pemupukan kawan-kawan atau pemberian POC, maka tanaman kita akan subur kawan-kawan ya. Dan prinsipnya begitu kawan-kawan pertanian organik. Kita adalah menyediakan atau memelihara si tanah ini kawan-kawan, sehingga si media kita ini akan menjadi lebih subur kawan-kawan. Jadi tanaman kita akan subur kawan-kawan ya.
itulah prinsip pertanian organik, dan bukan sebaliknya kawan-kawan. Bukan tanaman itulah yang kita beri nutrisi, bukan kawan-kawan, adalah medianya kawan-kawan ya. Itulah prinsip pertanian organik kawan-kawan. Saya ulangi, adalah medianya kawan-kawan yang kita suburkan kawan-kawan, bukan si tanaman itu yang kita kasih selalu pupuk atau apa namanya, tanaman kita akan lebih kurang bagus kawan-kawan ya. Semoga kawan-kawan juga mengerti dan paham bagaimana konsep kita dalam konsep pertanian organik kawan-kawan ya. Dan juga setelah ini kawan-kawan, jadi kami sarankan kawan-kawan, jadi ini nanti tutup ya kawan-kawan, atau diamkan dulu di tempat yang teduh. Jadi diamkan dulu selama atau kurang lebih 7 hari kawan-kawan ya, 7 hari, dan juga sudah selesai 7 hari baru ini bidik kita ini sudah siap tanam kawan-kawan ya. Semoga kawan-kawan juga mengerti dan paham kawan-kawan ya. Apabila kawan-kawan juga kurang paham, boleh kawan-kawan komentar kawan-kawan ya, di kolom komentar, supaya kita juga saling sharing bagaimana program kita atau bagaimana pertanian organik yang lebih modern kawan-kawan ya. Dan juga saya minta tolong juga kawan-kawan juga bantu share sama kawan-kawan yang lain, supaya kawan yang lain juga paham dan bagaimana dalam media polybag kawan-kawan ya. Oke, salam organik, salam pertanian organik.